Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Nama panjang itu mungkin tidak akrab di telinga banyak orang. Tapi begitu seseorang menyebut, "Kakak, dunia bersinar," bukan karena gemerlap gol semata, tapi karena keteduhan hati yang menyertainya. Kakak lahir di Gama, Brasil, pada tanggal 22 April tahun 1982. Tidak seperti kisah para legenda sepak bola Brasil lainnya yang lahir di tengah kemiskinan, kakak berasal dari keluarga menengah. Ayahnya, Bosco, adalah seorang insinyur sipil. Ibunya, Simone, seorang guru sekolah dasar. Sejak kecil, kakak bukan tipikal anak nakal jalanan. Ia lebih suka berada di rumah, membaca Alkitab, atau bermain bola di halaman. Senyumnya menenangkan, sorot matanya tenang. Tapi di dalam hatinya, ada api yang tidak pernah padam, mimpi untuk menjadi pemain sepak bola terbaik di dunia. Ricardo anak yang tidak banyak menuntut, kata ibunya suatu kali. Tapi dia punya satu permintaan, agar kami percaya pada mimpinya. Kakak kecil mendaftarkan dirinya di Akademi Sao Paulo FC, dan sejak awal, pelatih-pelatih di sana tahu bahwa anak ini berbeda. Bukan hanya karena teknik olah bolanya yang ciamik, tapi karena sikapnya yang selalu rendah hati dan tidak pernah melawan. Namun, jalan menuju mimpi tidaklah mudah. Tahun 2000, usia kakak saat itu 18 tahun. Sebuah usia emas, titik di mana mimpi dan kenyataan mulai saling menyapa. Ia baru saja menandatangani kontrak profesional dengan Sao Paulo FC. Bakatnya menjanjikan, karirnya menjulang. Semua terlihat sempurna, namun, takdir seringkali datang dari arah yang tak terduga. Hari itu kakak pergi berenang bersama keluarganya di kolam hotel. Sebuah lompatan biasa, tak lebih dari rutinitas anak muda yang menikmati hari libur. Tapi kali ini, takdir punya rencana lain. Saat melompat ke dalam air, lehernya menghantam dasar kolam dengan keras. Seketika tubuhnya tenggelam, tak bergerak. Panik, ibunya menjerit. Ayahnya meloncat masuk ke kolam. Dunia seperti berhenti. Kakak dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang mengerikan. Diagnosis dokter membuat dunia keluarganya runtuh, fraktur pada tulang belakang bagian ke-6. Risiko kelumpuhan sangat tinggi, bahkan kemungkinan tak bisa bermain bola lagi. Di momen seperti itu, banyak orang akan hancur. Tapi tidak kakak. Di tengah kepedihan, ia memilih untuk berdoa. Di rumah sakit itu, dengan tubuh yang belum sepenuhnya bisa digerakkan, ia berdoa sambil menangis. Lebih besar dari, "Tuhan, jika Engkau mengizinkan aku bermain bola lagi, aku akan bermain untukmu." Selamanya, air mata jatuh di pipinya. Tapi tak ada kemarahan, hanya harapan, hanya iman. Secara ajaib, tulangnya pulih. Perlahan, ia bisa berjalan, lalu berlari, dan beberapa bulan kemudian, bermain bola lagi. Dokter menyebutnya sebagai mukjizat medis. Kakak menyebutnya sebagai kehendak Tuhan. Sejak hari itu, kakak tak pernah bermain hanya untuk dirinya. Ia bermain untuk sebuah janji. Sebuah ikrar suci yang terpatri dalam hati seorang pemuda Brasil yang hampir lumpuh, tapi dipulihkan bukan untuk sekadar menjadi pemain bola, melainkan menjadi terang. Kembali ke Sao Paulo FC, kakak bermain dengan gairah baru. Ia tak lagi sekadar mengejar gol, ia mengejar tujuan yang lebih tinggi. Dalam waktu singkat, namanya mulai menggema di seluruh Brasil. Senyum lembutnya menjadi simbol harapan. Gaya bermainnya anggun, tanpa kekerasan. Di tengah era pemain-pemain flamboyan yang kerap menampilkan gaya hidup glamor, kakak tampil seperti malaikat di tengah kobaran api. Ia tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak berpesta. Ia lebih sering menghabiskan malamnya di gereja atau membaca firman Tuhan. Saat Sao Paulo FC memenangkan gelar, ia menunjuk ke langit. Saat mencetak gol, ia berlutut sambil mengangkat tangan. Di punggung jersinya tertulis, "God is faithful." Tuhan setia. Tahun 2003, Eropa memanggil. Kakak dikontrak oleh AC Milan. Banyak yang meragukannya. Tubuhnya kurus, wajahnya terlalu lembut, tidak terlihat seperti pejuang Serie A yang keras dan penuh tekanan. Tapi sekali lagi, dunia lupa bahwa kekuatan terbesar kakak tidak terletak di ototnya, melainkan di imannya. Debut pertamanya di AC Milan seakan menyihir. Dalam waktu beberapa minggu, kakak menggusur pemain-pemain senior dan menjadi inti tim. Ia bermain seperti penyair, umpannya seperti lukisan, dribelnya menari seperti air. Dan yang paling menggetarkan, ia tidak berubah. Di ruang ganti, rekan-rekannya heran. Di saat semua pemain pergi ke klub malam,
kakak pulang lebih dulu dan membaca Alkitab. Saat semua sibuk mencari ketenaran, kakak sibuk mencari kebenaran. Ia pernah berkata, lebih besar dari, saya bukan pemain bola yang beragama. Saya adalah orang percaya yang kebetulan bermain bola. Tahun 2007 adalah puncaknya. Kakak membawa AC Milan menjadi juara Liga Champions. Di final, ia memberikan assist, membuat dunia berdecak kagum. Di akhir laga, ia tidak berteriak penuh euforia. Ia tidak membuka baju dan berlari. Ia berlutut di tengah lapangan, menunjuk ke langit, dan menangis. Tangisan bahagia, tangisan janji yang ditepati. Hari itu, kakak resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. FIFA Ballon d'Or diberikan kepadanya. Di podium, dengan piala emas di tangannya, ia berkata, lebih besar dari, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya hanya alatnya. Di dunia yang haus akan ego, kakak menjadi oase yang menyegarkan. Di lapangan, ia adalah bintang. Di luar lapangan, ia adalah pelayan. Puncak dunia telah dicapai. Kakak adalah pemain terbaik dunia 2007. Dunia tunduk pada kehebatannya. Tapi seperti malam yang datang setelah fajar, kehidupan tidak selamanya terang. Tahun 2009, kakak pindah ke Real Madrid. Transfer senilai 67 juta euro menjadikannya salah satu pemain termahal di dunia saat itu. Harapan membubung tinggi. Bersama Cristiano Ronaldo, ia diharapkan menjadi tulang punggung Galacticos Jilid 2. Tapi nasib punya rencana lain. Di musim pertamanya, cedera mulai datang, perlahan namun pasti. Tendon lututnya rusak, otot-ototnya tidak lagi sekuat dulu. Dokter mengatakan ia butuh operasi. Kakak mengangguk, tapi dalam hati, ia bertanya, lebih besar dari, Tuhan, apakah ini bagian dari rencanamu juga? Di ruang pemulihan, jauh dari sorotan kamera, kakak kembali menguatkan imannya. Ia membaca Mazmur, ia menulis doa-doa kecil di bukunya. Ia tidak mengeluh, ia tidak menyalahkan siapapun. Namun dunia tidak seramah itu. Media mulai mencibir, fans mulai kecewa. Kakak sudah habis, tulis salah satu headline di Spanyol. Dia legenda masa lalu. Kakak tersenyum, meski hatinya perih. Ia tahu dirinya belum selesai. Ia masih ingin menepati janjinya. Tapi tubuhnya berbicara lain. Cedera datang silih berganti. Dan perlahan, ia kehilangan tempatnya di tim utama. Namun, inilah letak keindahan kisah kakak, dia tidak pernah menyerah. Meski tidak bermain penuh, ia tetap menjadi teladan. Ia mendukung rekan-rekannya. Ia menjadi sosok yang menyemangati di ruang ganti. Bahkan saat duduk di bangku cadangan, ia tetap berdoa. Tetap tersenyum. Lebih besar dari, saya tidak hanya bermain bola ketika saya ada di lapangan, katanya. Saya tetap bermain untuk Tuhan, bahkan ketika saya harus menunggu giliran. Tahun 2013, setelah 4 musim yang penuh luka di Madrid, kakak memutuskan kembali ke tempat yang selalu memeluknya, AC Milan. Tapi seperti sungai yang tak pernah sama untuk kedua kali, Milan pun telah berubah. Tubuh kakak tidak lagi lincah seperti dulu. Tapi hatinya tetap menyala. Ia memberikan segalanya di lapangan, meski kaki tak lagi secepat angin. Ia berlari dengan sisa tenaga, memberi umpan dengan jiwa, dan tetap bersyukur atas setiap menit yang diberikan. Kakak tahu bahwa karir emasnya mulai mendekati senja. Tapi ia tidak takut. Baginya, hidup bukan soal kemenangan semata, tapi soal kesetiaan. Kesetiaan pada iman, keluarga, dan panggilan hidupnya. Pada tahun 2014, ia menerima tawaran dari klub baru di Amerika Serikat, Orlando City. Sebuah liga yang belum besar, belum gemerlap. Tapi kakak justru merasa damai. Ia ingin bermain bukan demi sorotan, tapi untuk memberi inspirasi. Di Orlando, ia seperti mentor. Ia mengajari pemain muda, ia membantu komunitas, ia membangun gereja, ia bahkan membiayai kegiatan amal secara diam-diam. Kakak telah menjadi legenda, tapi ia memilih untuk tetap menjadi pelayan. Di balik segala kesuksesan, hidup pribadi kakak juga tak luput dari luka. Ia menikah muda dengan Caroline Celico, wanita yang ia kenal sejak remaja. Pernikahan mereka disebut-sebut sebagai pernikahan surga. Kakak setia, Caroline Rohani. Keduanya tampak seperti pasangan ideal. Namun, setelah 10 tahun, badai datang. Perbedaan, tekanan, dan luka-luka kecil yang terakumulasi membuat mereka memutuskan untuk berpisah. Media bersorak, pernikahan paling religius pun akhirnya runtuh.
Tapi kakak tidak pernah mencemarkan mantan istrinya. Ia tidak pernah bicara buruk. Di hadapan media, ia hanya berkata, "Lebih besar dari, saya berdoa agar kami berdua tetap dalam damai." Kadang Tuhan mengizinkan hal terjadi bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajar. Kakak merawat kedua anaknya dengan cinta. Ia tetap menjadi ayah yang hadir, bukan hanya dalam waktu tapi juga dalam kasih. Dan dalam kesendiriannya, ia justru menemukan kedamaian baru. Ia lebih dekat pada Tuhan, lebih bijak, lebih kuat. Tahun 2017, kakak resmi pensiun. Tidak ada pesta besar, tidak ada tangisan dramatis. Hanya sebuah surat yang ditulis dengan hati. Lebih besar dari, saya mengakhiri karir saya dengan hati penuh syukur. Saya telah mengalami lebih dari yang saya minta. Terima kasih, Tuhan. Di era yang penuh kontroversi, kakak menjadi teladan langka. Seorang legenda yang tidak mabuk oleh pujian. Seorang juara yang tidak terikat oleh trofi. Seorang pemain yang mengerti bahwa hidup lebih dari sekadar bola. Setelah pensiun, kakak aktif dalam kegiatan amal. Ia menjadi duta PBB untuk memerangi kelaparan. Ia membangun yayasan di Brasil. Ia memberi, tanpa berharap kembali. Kini, kakak tidak lagi mengenakan jersey. Tapi panggilannya tidak pernah padam. Ia tetap menyebarkan pesan damai. Ia tetap membagikan iman lewat kata-kata dan perbuatan. Ia tidak pernah mencari sorotan. Tapi sinarnya tetap bersinar, karena berasal dari dalam. Banyak orang bertanya, bagaimana kakak bisa tetap rendah hati, di tengah dunia yang begitu menggoda? Jawabannya sederhana, lebih besar dari, karena saya tahu semua ini bukan milik saya. Semua ini adalah pemberian Tuhan. Dan saya hanya ingin mengembalikannya dengan hidup yang memuliakannya. Ricardo Kakak, seorang anak pemalu dari Brasil. Seorang pemuda yang nyaris lumpuh. Seorang juara dunia. Seorang legenda yang hidupnya adalah puisi tentang iman, keteguhan, dan kasih. Ia mungkin tidak seterkenal Messi atau Ronaldo hari ini. Tapi dalam sejarah hati manusia, nama kakak akan selalu memiliki tempat. Bukan karena jumlah golnya, tapi karena kebaikan hatinya.